Rizki ini bukan cuma duit. Dalam hadis Nabi, dengerin, ada 4 yang akan dihisap oleh Allah. Pertama apa? Umur. Fi maafna, ibu nih umurnya dihabisin untuk apa? Nonton India? Ya, ini hari ini nih, siang-siang ini, jam 1 tadi gopi ya. Habis gopi gangga. Loh, kok apa lah gue ya? Oh, mulai kan ibu-ibu. Oh, apa? Mulai. Mentang-mentang ustadz saya langsung hafal judul film, langsung nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang semangat jawab salam masuk surga, yang kurang semangat masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina khairil anam wa ala alihi tahirin wa ashabihi almutamassikina bi syari'atil Islam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah, ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Yang kita banggakan, kepala desa kita. Alhamdulillah, desa kita punya kepala. Inilah kepalanya ya, yaitu saudara kami Bapak Arifin ya. Yang kita banggakan, imam masjid kita Bapak Manisan apa? Maniso namanya. Tadi saya nanya apa makna maniso itu. Manis itu manis, Pak. Nah, yang nisonya itu apa tadi? Nah, kalau dilihat memang, kalau kita lihat memang manis ya. Nggak tahu kalau dirasa ya. Yang kita hormati, orang yang menghubungi saya langsung, yaitu Bapak Syamsu, datang ke tempat kami beserta Samsunu. Nama kok nama planet gitu. Bapak Syamsunu ya, yang menghubungi kami langsung untuk hadir ke Cecar SP7 ini. Hadir bersama kita qori kita tadi yang baca Pak Udin ya. Udin. Tadi kata Pak Makniso Udin, mana nih? Ya. Dan Ustadz kita, Ustadz Ade, ya, alhamdulillah hadir bersama kita. Ibu-ibu semua, bapak-bapak yang ada di belakang, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya. Semua kita menjadi ahli surga. Amin. Saya bersyukur tadi ngobrol-ngobrol di sini banyak orang macam-macam, dari sukunya,
ya. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat. Alhamdulillah Jawa semua ya. Ada juga yang orang dusun, orang sini, orang asli sini ya. Tapi semuanya menyatu sama-sama dalam taruh ini. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah tidak akan pernah melihat asal usul kita, mau dari Jawa, mau dari Amerika, mau dari Australia, semuanya sama. Mau dari mana saja, karena semua kita kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur Allah yang maha adil melihat kita ini bukan dari warna kulit, melihat kita ini dari ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu, ya ayyuhan nasu taqu, salah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia, aku telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan ini berbagai macam-macam suku dan bangsa. Semuanya dalam rangka untuk saling kenalan, bukan untuk saling apa? Saling unjuk-unjuk suku dan bangsa, tidak. Yang kulitnya putih, gagah-gagahan. Tuh lihat kulit saya putih. Yang kulitnya hitam, tuh lihat kulit saya hitam. Kata yang disuruh lihat, tidak lihat ya. Yang matanya belok, apa kata yang mata belok? Lihat mata saya belok. Yang matanya sipit, lihat mata saya sipit. Tidak untuk itu. Yang badannya tinggi, yang badannya pendek, tidak Allah lihat. Yang Allah lihat adalah ketakwaan kita masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ibu-ibu, bu, lihat nih, ada yang baju hijau, ada yang jilbab hijau, ada yang pink, ada yang biru, ada yang bawa tas, ada yang bawa kantong asoy ya. Ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sendal. Itu semua tidak dilihat oleh Allah. Tidak dilihat. Yang dilihat oleh Allah, hati kita yang dilihat oleh Allah, ketakwaan kita yang dilihat oleh Allah. Karena semua yang terlihat ini belum tentu punya nilainya. Belum tentu. Apakah orang yang senyum kepada kita sudah pasti senang dengan kita? Belum tentu. Berapa banyak senyum itu nilainya ngeledek. Tuh. Dia senyum sama kita, tapi di hatinya apa? Ish, baju kok hijau. Hah? Berapa banyak orang yang senyum sama kita ngatain kita. Mari kita dengarkan kata sambutan dari kepala desa kita, Bapak Arifin. Ada yang ditengok dalam hati, baru jadi kepala desa, udah sombong. Belum tentu orang yang senyum kepada kita, maka yang dilihat oleh Allah itu apa? Isi hati. Ada orang yang mohon maaf, dia memang tidak bisa senyum, tapi di hatinya dia mendoakan kita. Ya Allah, kepala desa memberikan kata sambutan, mudah-mudahan dia sehat. Padahal dia begini ngelihatnya. Makanya Pak kepala desa, lihat nih,
Bapak kepala desa tidak bisa melihat hati mereka. Allah yang menilai kita. Serius. Ya. Makanya bapak-bapak, kalau ada suami istri di rumah lagi belum senyum sama kita, pandang hatinya. Ya, pandang hatinya. Walaupun dia ngasih kopi, matanya sambil melotot, pandang hatinya. Itu tandanya dia masih sayang. Yang senyum justru curigai, bisa jadi dia nemu duit kita yang kita simpan. Lu serius itu Pak Maniso? Tiba-tiba pagi-pagi istri Pak Maniso ngasih kopi kok senyumnya cerah. Kak, kopi kak. Bapak harus curiga, langsung cek dompet. Oh benar. Oh ya, ketahuan. Belum tentu. Jadi Masya Allah, bersyukur Allah menilai manusia itu dari ketakwaannya. Kalau Allah menilai manusia dari warna kulit, dari suku dan bangsa, dari pakaian, sungguh Allah adalah Tuhan yang tak maha adil. Ibu-ibu tinggalnya di Cecar sini, di SP7. Alhamdulillah, saya kesini tadi jalannya luar biasa. Bagus. Tuh lihat, saya ngomong bagus padahal di hati saya hancur. Ya. Dalam hati saya kok betah ya wong Cecar gitu. Saya sampai susah mau buang angin tadi, Pak. La ilaha illallah. Ya. Pantesan saja Pak Samsunu ngomong sama saya, Ustaz, kalau bisa jalan dari Linggau jam 8. Waduh, kayak mau kemana aja. Oh ternyata memang beliau ngasih wanti-wanti, takut nanti ada hambatan di jalan. Dan subhanallah tadi saya lewat jembatan yang sangat bagus tadi. Itu kalau saya lihat Pak Maniso ini, saya lihat, oh ini bahannya kayaknya dari barat, dari luar negeri semua. Kelapa, pohon kelapa, Insya Allah. Saya yakin orang Amerika kalau kesini dia salut, ada jembatan kayak gini. Mungkin ini saya kadang-kadang sampai nyanyi lagu begini, entah siapa yang salah. Iki sing salah sopo, Pak Kades atau Pak Camat iki lho. Tapi saya yakin Pak Kades sudah ngadu, mudah-mudahan segera dikabulkan. Amin. Nah, nih bersyukur ibu-ibu, takwa kita nih dinilai oleh Allah takwanya. Ya. Walaupun ibu tinggal di Cecar, SP7 sini, tidak penting dibandingkan dengan mereka yang tinggal di kota, dibandingkan mereka yang kemana-mana lebih mudah. Tapi di sisi Allah, bisa jadi kesabaran orang Cecar inilah yang dinilai oleh Allah. Amin. Tuh, bagaimana ndak sabar? Ya, lewat jalan berlobang, astagfirullahalazim. Oh, lewat jembatan apa? Welek tadi, welek. Jembatan unik tadi. Dia baca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya. Justru kalau jalannya lancar, kadang-kadang lalai, tidak sempat berdoa. Tapi karena nengok jembatan tadi yang unik, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya balik nanti tidak putus ya Allah. Terus saya berdoa nyebut nama Allah, tidak berhenti-berhenti. Ya, tidak berhenti-berhenti. Sepanjang jalan saya tadi istighfar, astagfirullahaladzim, lobang lagi. La ilaha illallah. Itu makanya saya yakin orang-orang Cecar SP7 ini takwanya di sisi Allah tingginya luar biasa. Maka kelihatan wajahnya tenang, adem, menyejukkan, ya. Karena tadi banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukurlah ibu-ibu. Maka saya ngajak kita semua untuk lebih bertakwa. Karena takwa inilah, dan takwa inilah jalan untuk membersihkan apapun. Jangankan membersihkan desa, membersihkan keluarga, itu jalannya cuma satu, takwa kepada
Allah. Ayat Allah. Ya. Ayat Allah tuh walau amana ahlul qura walau amana al qura wattaqu, apa ayat Allah? Ya. Kalau seandainya satu penduduk kaum beriman kepada Allah dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samawat. Aku yakin akan dibuka semua pintu langit itu, dibuka, berkahnya akan turun. Maka saya ngajak ibu-ibu nih, kalau kepengen bersih desa, bukan cuma dengan sapu, itu bersih sampah namanya. Membersih desa, kuncinya cuma satu, bertakwa kepada Allah. Pengen keluarga bahagia, kuncinya bertakwa. Surah An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hei manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan apa? Pasangan hidupmu. Takwa. Ibu-ibu, kepengen anak kita punya ilmu, kuncinya bertakwa. Pengen punya rizki, kuncinya bertakwa. Ingat bu, rizki ini bukan cuma duit. Ya, rizki ini bukan cuma duit. Dalam hadis Nabi, dengerin, ada 4 yang akan dihisap oleh Allah. Pertama apa? Umur. Fi maafna, ibu nih umurnya dihabisin untuk apa? Nonton India. Ya, ini hari ini nih, siang-siang ini, jam 1 tadi gopi. Ya, habis gopi, gangga. Loh kok apa lah gue ya? Oh mulai kan ibu-ibu, oh apa? Mulai. Mentang-mentang ustadz saya langsung hafal judul film, langsung oh nonton. Tuh. Ya Allah. Dia apa habis umurnya ini, ngapain habis umurnya? Ditanya oleh Allah nanti. Yang kedua, ditanya oleh Allah ilmunya dipakai untuk apa ilmunya? Ustaz-ustaz ini, Ustaz Ade nih, yang katanya satu pondok dengan Ustaz Ade Irama, Ustaz Dede ya, yang satu pondok dengan Ustaz Ade Irama, yang satu pondok Ustaz Lajang. Ngapain di sini? Ditanya oleh Allah ilmunya. Nongkrong tok neng cecar dihisap oleh Allah. Jogo yang guyu serius. Dihisap oleh Allah. Ya, jangan main-main. Siapa saja yang di sini yang punya ilmu, yang ngaji di pondok Jawa sampai di sini tidak ngajarkan ilmunya, ditanya oleh Allah nanti. Ya, yang mondoknya di Tebuireng, yang mondoknya di Sidogiri, tidak ngajar, hati-hati, dihisap oleh Allah. Yang bisa baca Quran, tidak mau ngajarin Quran, dihisap oleh Allah. Yang ketiga, apa yang dihisap oleh? Jasadmu dihisap oleh Allah. Dipakai untuk apa ini jasad? Alhamdulillah Ustaz, saya setiap pagi maraton. Teh umur kangge maraton toh. Keliling, berkeringat. Yang didapat cuma keringat, hati-hati. Nih ibu-ibu nih, yang cantik-cantik ini, habis dipakai apa itu bibir itu? Hah? Coba kalau dipakai untuk senyum sama suaminya, pahala itu. Apalagi bapak memandang wajah istri, ini adalah hadis riwayat Imam Abu Hurairah. Dengerin. Innar rajula idza nadhara ila imraatihi, laki-laki kalau nengok wajah istrinya, wa nadharat ilaihi, dan istrinya melihat wajahnya, nadharallahu ilaihima rahmatan. Allah akan mandang suami istri yang saling pandang memandang ini dengan rahmat. Suami istri sampai di rumah saling tengok. Tua kamu ya. Itu rahmat, tapi jangan pakai kata tua tadi. Cukup mandang saja.
Kenapa mas mandang saya? Kepengen dapat rahmat dari Allah. Oh. Fa'akhadha kaffaha. Suami megang tangan perempuannya, megang tangan perempuan, megang tangan istrinya, itu berguguran dosa. Ini balik nih Pak Maniso, bonceng istrinya, sebelum bonceng pandang dulu, biar rahmat turun. Yang kedua, sambut tangannya, biar dosa berguguran. Apalagi kalau ke pasar tangan istri dipegang, sangat bermanfaat. Lo nggak percaya? Bapak-bapak, kalau pergi ke pasar pegang tangan istrinya, insya Allah selain berpahala, manfaat. Kalau nengok barang bagus, tarik. Saya pernah lihat ada seseorang kok mesra banget sama istrinya sampai ke pasar, masuk mall pegangan tangan. Bukan mesra Ustadz, ini bahaya kalau dilepas. Oh bahaya. Tak kirain dia ngamalin hadis tadi, ternyata ada maksud. Ya. Tuh pahala. Bu, ya Allah, ini kalau suami bertakwa, istri bertakwa, indah. Kenapa? Kemesraan dalam keluarga itu yang lahir bukan cuma keromantisan, tapi pahala. Punya istri bertakwa, mencium tangan suami, pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Apa Hajar Aswad itu? Batu hitam yang ada di pojok Ka'bah. Batu apa tadi? Batu hitam itu Hajar Aswad. Terlebih lagi mencium tangan suami yang memang tangannya hitam. Pahala dapat, fakta hitam dapat. Mas Hajar Aswad, Hajar Aswad. Loh ini pahala, inilah takwa namanya. Karena kata Imam Ghazali, ini mohon maaf, bukan hanya urusan kampung. Kata Imam Ghazali, beruntung kalau orang tua, orang tua, kalau kepengen mencarikan suami untuk anak putrinya, carikan yang bertakwa. Kenapa? Satu, kalau dia lagi sayang dengan istrinya, dihormatinya. Kalau seandainya dia lagi marah dengan istrinya, dia tidak menyakitinya. Zaman sekarang banyak tak suami menggorok leher istri? Ada apa tuh namanya? Cincang-cincang tuh, mutilasi. Itu akibat apa? Suami tak bertakwa. Di Lubuk Linggau ada suami mukul kepala istrinya dengan apa? Dengan linggis, gara-gara itu siapa bapaknya tuh? Ya, gara-gara apa? Duit 100.000. Bu, saya nanya sama bapak-bapak, kepengen anak putrinya dipukul kepalanya pakai linggis? Konsepnya cuma satu, takwa kepada Allah. Apalagi ini, saya tanya, kepengen semuanya masuk surga? Konsepnya cuma satu, bertakwa kepada Allah. Masuk surga bukan rumah yang besar, mau masuk surga bukan punya mobil yang mewah, mau masuk surga tidak perlu jadi kepala desa, tidak perlu jadi kepala desa. Tapi jadi kepala desa bisa menjadi sebab masuk surga kalau apa? Bertakwa kepada Allah. Mau masuk surga tidak perlu jadi penceramah, tidak perlu. Mau masuk desa lagi, mau masuk surga tidak perlu harus jadi bupati, jadi gubernur. Malah bisa jadi kalau jadi pemimpin, bisa jadi lebih susah masuk surganya. Kenapa? Ditanya oleh Allah, dihisab semuanya oleh Allah. Kalau ibu-ibu nggak banyak dihisab, jilbab cuma punya 5, rakyatnya cuma 2 anaknya, 3, 4, 5. Pak Kades, Pak, nih dengerin, jangan dianggap remeh nih istri. Nanti bapak, Pak Manisop, Ustaz Dede,
bapak-bapak nih nanti masuk surga ditanya sama Allah. Ya, istrinya dipanggil, sini. Bagaimana suamimu? Jahat, pelit, tak pernah tanggung jawab. Waduh, masuk neraka gara-gara siapa? Makanya bapak-bapak ini dirayu istrinya. Dek, apa? Nanti waktu ditanya oleh Allah, tolong ceritakan yang bagus-bagus. Moh, ayolah dek. Yo, yang penting kalung di sini. Jangan main-main, Pak. Nanti anaknya ditanya, ayahmu ngajarinmu sholat enggak? Enggak. Ayahmu biayain ngaji enggak? Enggak. Ayahmu, kenapa kamu sampai enggak nutup aurat? Ayahmu beliin jilbab enggak? Enggak. Oh, itu semua ditanya, Pak. Jangan main-main. Kalau ibu-ibu tidak ditanya tentang suaminya, tidak ditanya. Tapi para suami ditanya tentang bagaimana menggauli istrinya, bagaimana bermuamalah dengan istrinya. Kamu pernah tidak mukul kepala istri? Ya, ibu-ibu, saat itu mulut tidak bisa jawab. Yang jawab siapa? Tangan yang jawab. Kita baca sama-sama surah Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum. Hari itu mulut kami tutup. Yang ngomong siapa? Tangan. Yang jadi saksi siapa? Kaki. Ya. Maniso. Mohon maaf Pak, ini contoh saja. Karena nanti di akhirat tidak dipanggil Pak Imam lagi. Ya Allah. Pernah kamu nabok istrimu? Mulutnya pengen bohong, tangannya ngomong. Pernah. Apa kata kakinya? Tuh, jadi contoh. Oh, jangan main-main, Bu. Jangan main-main, Pak. Tuh anak-anak kita yang kita telantarkan tidak bisa sholat, anak-anak kita yang kita telantar dan tidak bisa ngaji. Hati-hati itu. Bahkan mereka nanti sebelum disuruh masuk surga, sebelum masuk neraka, mereka ditanya dulu, kok bisa kamu masuk neraka? Yo, wong aku diajak mabok bareng kok karo bapakku. Waduh. Loh, wong yang aku diajak judi bareng kok karo bapakku. Loh, ndak percaya. Hah? Nih, ibu-ibu. Makanya nih ibu-ibu, semuanya pengen masuk surga. Kalau pengen masuk surga, pengen bersih desa, pengen bersih rumah tangganya, pengen apapun, kuncinya cuma satu, bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini mudah kok sama Allah. Perintah Allah laksanakan. Apa diantaranya? Tuh, sholat. Ya. Ibu-ibu, Pak, dengerin ya, ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ada apa? Ada keributan di belakang? Hah? Nggak ada. Ya. Nih, Bu, ada sebuah hadis Nabi, dengerin. Ya. Ada apa? Ceklek. Oh ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantesan saya sudah dapat perhatian lagi. Ya. Kita doakan yang kena musibah sehat insyaallah. Amin. Ya. Bisa kita lanjut ibu-ibu? Saya lanjut dulu. Nih ibu-ibu, nanti kita semua ini, saya mau nanya dulu sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Sedih enggak kira-kira ditinggal oleh orang tua meninggal dunia? Sedih enggak? Sedih. Orang tua ditinggal anaknya meninggal dunia, sedih enggak? Sedih. Itu contohnya siapa? Pak Ridwan
hamil. Sedih banyak lah di desa sini juga ada. Cuma bedanya karena anaknya Pak Ridwan Kamil jadi masuk TV, anak ibu ndak masuk TV, itu saja bedanya. Tapi sedihnya sama foto. Istri ditinggal suami meninggal, sedih lah. Sedih. Suami ditinggal istri meninggal, sedih dah. Wah, Pak Manisra sedih dah ditinggal istri. Kok ndak ikhlas gitu jawab. Tapi ingat, sesedih-sedih orang yang ditinggal mati, yang paling sedih itu siapa? Yang meninggal dulu. Kalau ibu-ibu ndak percaya kalau yang meninggal paling sedih, mati yo. Biar tahu bagaimana ndak sedih ketika mereka ninggalin kita. Teriak yang ninggal itu, oi suamiku, oi istriku, oi tetanggaku, oi anakku, oi saudaraku, oi dulurku. Di sini sendirian gelap. Tapi ndak usah khawatir kalau orang bertakwa. Apa orang bertakwa? Akan dikerubuni amal solehnya. Nih dengerin hadisnya. Idza wudi'al abdul mu'min fi qabrihi ihtausya'hu a'maluhu sholihah. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, kalau masuk ke dalam kubur akan dikerubuni amal soleh. Ya. Contoh, Pak Arifin meninggal dunia. Contoh, kita doakan Pak Arifin panjang umur. Amin. Orang sudah mati semua, dia hidup sendirian. Ini Pak Arifin meninggal dunia. Lalu ketika meninggal dunia, lagi sedih-sedih begitu, ada yang datang. Assalamualaikum Arifin. Siapa kamu? Bajunya putih, wajahnya bercahaya. Hah? Ketika datang, apa? Dia ngaku siapa? Pak Arifin, ini saya sholatmu. Masya Allah. Tuh datang. Ya. Yang kedua, assalamualaikum Pak Arifin. Siapa kamu? Nih saya puasa Ramadanmu. Tuh datang lu. Bajunya putih, wajahnya bercahaya. Assalamualaikum Pak Arifin. Siapa kamu? Saya sodakohmu. Kenapa kok tidak sebagus yang sholat sama Ramadan? 5.000 Pak Arifin. Sodakoh 5.000, nak baju bagus. Tuh. Datang semua Pak. Ini kalau sudah datang semua, mereka bukan cuma datang, hajinya datang, umrohnya datang, baik sama tetangga datang, tanggung jawab sama istri datang, membela. Mereka bukan cuma menghibur, tapi apa? Membela. Datang malaikat azab dari kaki, siapa yang bela? Sholatnya. Apa kata sholatnya? Ketika malaikat azab datang, minggir kamu, jangan dekat-dekat. Kakinya lelah, kakinya capek untuk berdiri melaksanakan sholat. Datang dari kepala, siapa yang bela? Dua, haji sama umroh, atau usahanya untuk menegakkan agama Allah. Nih ustadz-ustadz yang mau ngajarin agama Allah, belum sempat haji, itu yang akan membela. Datang dari kepala. Apa kata hajinya, kata jihadnya fisabilillah? Minggir kamu. Kenapa? Nih kepalanya berpikir bagaimana menyelamatkan umat. Datang ke tangannya, siapa yang bela? Sodakohnya. Jangan azab tangannya. Kenapa? Nih tangannya rajin bersedekah. Datang lewat perutnya, siapa yang bela? Puasa Ramadan. Nah sekarang sholat enggak, puasa Ramadan lewat. Hah? Sedekah enggak, haji belum sempat, sama tetangga jahat, sama istri kurang ajar, istri sama suami enggak bener, sama orang tua melawan. La ilaha illallah. Masuk nanti siapa yang bela? Ini bab serius ini. Hah? Siapa yang bela kira-kira nih Pak Ripin? Rumahmu? Anakmu? Anak kita yang kita tinggal, sebelum kita mati doanya sudah macam-macam.
Ya Allah, kapan bapak meninggal? Surat tanahnya akeh dalam lemari gitu. Ada yang begitu, ada. Tapi itu bukan orang cecar, bukan. Itu orang Lubuk Linggau. Kalau orang cecar insya Allah tidak ada beda. Nih takwa. Maka Pak Ripit, konsepnya nih, kalau kepengen desa ini bersih, jangan ada maksiat. Yang ada ibadah. Maka saya setuju nih, bersih desa isinya apa? Pengajian, taubat, hadis Nabi. Ya, hadis Nabi, mantaba at-taibu kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah seperti orang yang tidak ada dosa. Maka satu kampungnya harus bertaubat kepada Allah. Caranya apa? Ngingetkan diri nih, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maghrib nanti yasinan hadir. Kenapa nak yasinan nian? Ya kalau kuat Al-Baqarah. Seandainya Pak Ripin nanti maghrib, supaya kita tidak sibuk dengan yasin aja, kita baca surah Al-Baqarah 200 ayat lebih. Gimana? Mau yasin apa Al-Baqarah? Yasin apa Al-Baqarah? Tuh kan ujungnya yasin juga. Kenapa milih yasin? Satu, ya, hadis Nabi, inna likulli syai'in qalba, segala sesuatu ada hatinya. Wa qalbul Quran suratu Yasin, hatinya Al-Quran itu surat Yasin. Baca dalam tafsir Al-Qurtubi, ada hadis Nabi. Kena hatinya, dan tengah-tengah ayatnya sedang, cuma 83, bacanya ringan. Rata-rata pada hafal kan? Ulama berkata, kullama ta'assara tayassara. Sesuatu hal yang dibacakan Yasin yang tadinya sulit menjadimu, termasuk orang yang sulit meninggal dunia, bacakan Yasin, insya Allah mudah meninggalnya. Ibu-ibu, supaya bapaknya cepat mati, bacakan Yasin. Kan, tuh Pak, ibu-ibu ini sayang sama bapak-bapak. Enggak. Nih, saya kasih tips. Punya suami susah bangun subuh, ambil selimut, tutup sampai dadanya, ambil buku Yasin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa alihi wa ashabi ajma'in, wa khususan li ruh lakiku. Lakiku maniso. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin sampai di kupingnya. Yasin, insyaallah dia bangun, kepalanya digetok. Kamu ini kenapa? Iya Mas, tak kirai sudah meninggal. Kenapa? Saya bangunin dari tadi sholat subuh, tidak bangun-bangun. Tak kirai wis ninggal. Makanya tuh, ini tips, boleh diamalkan. Tapi saya khawatir bakal tengkar nanti. Nah, tuh semua yang muda ini, mohon maaf ya, pernah di ini saya ceramah sampai jam berapa ya? Hah? Jam 5. Oh oke. Sudah ditakar saya ceramah. Baik ibu-ibu, saya ceramah terserah, mau pendek karena isi amplopnya sudah diklaim Pak. Jadi ya enggak Bu, ini main-main saja. Tapi kalau ada alhamdulillah. Kalau enggak ada ya ditunggu. Nah, ini bisa enggak kipas anginnya agak ini sedikit. Nanti saya malah jadi ikan sale ini. Nih ibu-ibu, nah sampai mana saya ceramah nih? Nih faedah Yasin. Jangan main-main baca surah Yasin ini. Apalagi untuk orang yang meninggal dunia, ada hadisnya.
Riwayat Imam Ibnu Hibban, faqra'u surat Yasin limautakum, bacakan surah Yasin bagi orang yang mati. Satu, mati menjelang mati. Yang kedua, mati setelah mati. Bahkan kata Syekh Nawawi, Imam Syafi'i menganjurkan baca surah Yasin ketika ziarah kubur. Kenapa? Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi itu namanya? Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, ya, di dalam kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Qubur. Kitab ini siapa yang nulis? Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai itu kalau dibacanya tidak di atas kubur. Kalau di atas kubur, pahalanya sampai untuk si mayit. Jadi siapa yang ngomong pakai dalil Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, itu ngomongnya putus, tidak jelas. Tidak sampai itu kalau tidak dibaca di atas kubur. Tapi ashabus Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i tidak mengambil pendapat Imam Syafi'i ini. Kenapa? Dari 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, yang paling kenceng mengatakan apa? Mengatakan Yasin atau mengatakan hadiah baca Al-Quran kepada si mayit, yang paling kenceng mengatakan sampai itu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi yang namanya menghadiahkan Al-Quran untuk si mayit, itu majalnya majal perbedaan pendapat ulama. Kalau ada yang mengatakan sudah pasti tidak sampai, tanya itu belajarnya di mana? Kalau ada, suruh habis ceramah suruh ketemu saya. Orang ngaji baru sampai di mana kok wis cak kiauan. Saya ini ibu-ibu goblok-goblok begini ngajinya di Yaman 6 tahun. Ya. Makanya ada gelar RC-nya tuh. Ya, itu tanda kalau ngajinya di Yaman. Sebenarnya tidak usah di Yaman, kiai-kiai kita banyak kok. Sing ngalim-ngalim nggak harus belajar kemana? Ke luar negeri. Ini baru ilmu baca di koran sama di Facebook saja sudah sok paling pinter. Kok jadi ngeledek saya? Ini kesel aja gitu. Kalau dia punya keyakinan itu monggo, karena memang ada ulama yang mengatakan tidak sampai, tapi jangan sampai apa? Memastikan orang yang menyatakan sampai laju diapakan? Tidak diterima. Yang mau kunut ya monggo, yang tidak mau kunut, ini yang kunut sama yang tidak kunut ribut. Akhirnya yang di luar masjid ngomong, untung saya tidak sholat. Kalau saya sholat ikut ribut. Ya Allah, gara-gara males hadir yasinan langsung nyari dalil. Yasinan itu kok ono manfaate. Oh, wong baca Quran itu ada tak pahalanya? 1 huruf berapa pahalanya? 10. Itu kata Sayyidina Ali, sebagaimana tercatat dalam kitab An-Nasihatud Dunia karangan Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Kata Sayyidina Ali, 1 huruf itu kalau bacanya 1 di luar sholat, yang kedua dalam kondisi tidak bersuci. Nih ibu-ibu tadi kan ada yang tidak wudhu kan? Saya ajak baca tadi apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min yafqahu. Itu 1 hurufnya berapa? 10. Kenapa? 1 di luar sholat, yang kedua tidak dalam kondisi bersuci. Makanya ibu-ibu kalau baca doa Rabbana Atina itu jangan ragu-ragu. Belum qabul sudah dapat pahala. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Itu doa. Walaupun belum qabul sudah dapat pahala. Ro-nya 10, ba-nya 2, 10 kali 2 berapa? 20 lah, 30. Nah, nunnya 10, 40. Alif berapa tuh jadinya tadi? Nah, kan?
Kalau ngitung pahala be susah. Giliran ngitung hutang uang cepet. Pas ngitung hutang sendiri lupa. Bu, utangnya kapan? Kapan saya ngutang ya? Oh, ini orang kayak gini sembelih aja ini. Ya. Nah. Tuh, hati-hati. Ini baca Yasin, jangan tidak hadir malam nanti baca doa. Jangankan bacanya, hadir dulu dalam majelis itu aja sudah ada manfaatnya. Saya bacakan satu riwayat nih, dengerin riwayatnya, dengerin. Ya. Di langit malaikat bertanya, "Ya Allah, ada apa itu kok dari bumi memancar seperti bintang?" Itu majelis zikir. Oh, coba kamu datangi, kamu ampuni dosa orang-orang yang hadir dalam majelis zikir. Malaikat datang, diampuni sebagian, sebagian belum diampuni. Lapor sama Allah, "Ya Allah, saya sudah lakukan perintah, tapi masih saya tidak lakukan semuanya. Ada sebagian saya tidak kasihkan apa yang kau perintahkan." Kenapa? Karena yang datang ada sebagian cuma pengen dapat snack, hatinya tidak tulus. Apa kata Allah? Tetap kasihkan. Kenapa? Hadirnya saja sudah menjadi jalan hidayah buat diri dia. Tuh. Jadi tadi yang hadir ke sini cuma dapat snack, masih dapat pahala. Alhamdulillah. Terus saking baiknya. Ibu-ibu waktu hadir, dengar gak orang baca Quran tadi? Pahala. Saya jadi gregetan ini. Ibu-ibu tuh tadi, ya, dengar baca Quran tuh dapat pahala. As-sami'u wal mustami'u syarikani fil ajri. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajri. Yang doa dan yang ngaminkan doa dapat pahalanya sama. Yang baca Quran sama al-qari'u was-sami'u. Yang baca Quran sama yang dengar dapat pahala. Karek ngomong amin aja ndak mau, padahal dapat pahala. Mudah-mudahan kita semua ahlu surga. Amin. Dapat pahala. Mudah-mudahan semuanya rezekinya lancar. Amin. Mudah-mudahan suaminya sehat. Amin. Tambah rezekinya. Amin. Dan aku udah gak lanjut. Nanti kabul doa ibu tuh. Nah, dikasih pahala. Ngampar. Nggak apa-apa ya, agak panjang dikit Bu ya. Jalannya jauh Bu. Saya ini lamalah jalannya daripada ceramahnya. Saya jalan dari jam 10, nyasar lagi ke Rajaya Lokas itu. Mengajar Pak Samsunu. Terlambat nelpon beliau. Saya ini lamalah jalan, bolak-balik saja 6 jam. Maka izinkan saya jalan agak lama-lama. Setuju? Setuju enggak setuju terserah, mic saya yang megang. Tuh. Ada apa? Bu. Kalau ada orang yang pakai dalil, orangnya yang kita doakan sudah mati. Ada hadis Nabi, "Idza mata banu Adam in qata amaluhu." Anak Adam atau manusia kalau sudah mati putus amalannya. Ya benar, yang putus amalannya siapa? Yang putus amalannya siapa? Yang mati putus amalannya, sejak mati tidak sholat lagi. Ada orang mati ikut sholat? Ada nggak? Ikut berjamaah malah azan lagi. Mari kita panggil yang mati untuk jadi muazzin. Maka waktu dia mati itu memang sudah putus amalannya. Tapi ada dua yang tidak putus. Satu, amalan yang dia tanam sebelum mati ada 3. Apa? Sodakoh jariyah. Nih yang mau untuk masjid kaget. Tanam walaupun cuma 100.000. Tanam walaupun cuma 50.000. Tanam walaupun cuma 5.000. Ibu meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Nggak percaya?
Nih nanti kita sholawatan yang untuk masjid tanah, jangan takut. Ini kalau untuk selain sodako dibeli 700.000 oke, 800.000 oke, datang sedikit-sedikit barang ke rumah COD. Suaminya bingung, kok ini COD tiap hari, jilbab, sepatu, apalagi ibu-ibu kalau lagi kondangan jilbabnya paling update daripada bapak-bapak. Tuh lihat bapak-bapak, pecinya 8 tahun yang lalu, buluk busuk. Kalau ibu-ibu kondangan kemarin sama kondangan ini jilbabnya beda. Hari kondangan minggu ini jilbabnya pink, minggu depan kenapa beda dengan bapak-bapak? Bapak-bapak nih peci Pak Masino nih berapa tahun? Pak Maniso berapa tahun? Ini pecinya beliau, pecinya Pak Repin lah berapa tahun? Tidak sobek-sobek tuh. Mana istrinya Pak Repin? Bu, tolong ini kakak saya nih diurus ini. Lihat pecinya tuh. Tapi kalau istrinya, lipstick saja sebulan sekali habis itu. Makanya nggak dikit-dikit. Apalagi kalau pakai lipstick itu paling repot. Minum aja takut. Pakai lipstick, mau minum aja takut. Kok saya lari-lari ke lipstick ini gimana ini? Nih, tuh jangan takut bu, lipstick kita habis, bedak kita baju kita borok, tapi sodako jariah tidak ada habisnya. Bahkan ibu nanam 5.000 itu seperti benih hadir tegak berdiri satu pohon ada 7 tangkai, satu tangkai ada 100 buah. Tuh 5.000 tangkai kalikan 100, 100 kalikan 7. La ilaha illallah. Ini kalau ada salawatan ada yang seuzon, pasti sumbangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya hadir ya? Mana? Tadi panitia ngasih tahu sama saya, Ustaz, katakan sama jamaah ini duitnya murni untuk masjid, tidak ada untuk panitia. Dia yang punya janji. Setuju tak ini duitnya ditanam di masjid? Jangan takut-takut, itu yang nolong kita nanti. Suamimu belum tentu nolongmu. Di dunia saja sudah menyakiti hati. Ya, boro-boro mau di dunia saja. Makanya ibu-ibu banyak sering yang nyanyi, lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan. Suaminya dengar istrinya nyanyi lagu ini tersinggung, ya. Akhirnya dia balas, tidak semua laki-laki. Ya. Tadi Pak Rifin di mobil ngomong, Ustadz, kalau ada kurangnya saya nyambut Ustadz nih, saya minta maaf. Saya ini banyak kurangnya, jadi kepala desa banyak kurangnya, banyak salahnya. Kadang-kadang sudah bener aja ada salahnya. Persis seperti Imam Syafi'i diceritakan oleh muridnya. Apa kata muridnya? Imam Syafi'i, ada orang yang membencimu dan mencacimu. Apa kata Imam Syafi'i? Hanya orang gila kalau merasa dia tidak ada yang tidak suka. Jadi kalau ada yang duduk di sini bilang apa? Nih contoh saya, semua orang suka sama saya, gila. Jangankan kayak Pak Ripin, Nabi Muhammad saja ada nggak yang benci? Ada. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Rokok. Tuh. Sama, ini juga curhatan istri, betul enggak? Saya ini Ustaz serba salah, masak salah, ya, apa saja salah di mata istri saya. Tuh, tanya sama istrinya Pak Ripin, sama Ustaz, saya juga sering disalahkan sama suami saya. Tuh. Dah, kita ndak debak curhat. Tuh, sedekah, jangan ragu-ragu, tuh nolong kita nih sholat.
apalagi sholat. Ibu-ibu punya anak umur 7 tahun, suruh sholat. 10 tahun tidak sholat, pukul. Hadis Nabi kok, muru auladakum bis sholat idza balagha sab'a sinin wadribu, pukul idza balagha 10 sinin. 10 tahun tidak sholat, apalagi kita punya anak 15 tahun sudah balik belum sholat, tegas sih. Ini ada anak-anak umur 60 belum sholat. Ada anak-anak umur 60. Tolong bapak-bapak jangan tersinggung. Saya lagi ngomongin anak-anak umur 60. Ini kadang-kadang demi make up zuhur sholat ditinggal. Tuh bapak-bapak yang di kebun sholat, Ustadz baju saya kotor, asal kotornya ndak najis ndak masalah. Ustadz baju saya celananya cuma sampai bawah lutut, sama ini asal dia sudah nutupi batas minimal aurat, sholat sah. Yang penting kalau syarat dari Imam Syafi'i, dengerin, aurat itu dari mana? Dari atas pusar sampai bawah lutut. Itu aurat minimal untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Untuk perempuan bahaya begitu. Ini yang laki-laki dari atas pusar sampai bawah lutut. Tapi ingat, jangan cuma pusar sama lutut. Ini salah dengar ceramah akibat tidur, oh auratnya pusar sama lutut. Antara-antara tidak ditutup. Ya bahaya, nanti ada buaya lewat, awas. Makanya ibu-ibu ini penting ya, mudah-mudahan nih habis ini tidak ada lagi yang sholatnya bolong, amin. Dan ingat Pak, hati-hati, orang yang ninggalin sholat itu bukan cuma sekedar berdosa, hutang. Kalau hutang nanti ditagih oleh Allah. Siapa yang bertaubat rajin sholat, bayar hutang sholatnya. Bayangkan kalau kita 20 tahun tidak ninggalin sholat, kalau kita ninggalin sholat ya, akan kata Imam Ibnu Hajar, siapa yang punya hutang sholat, haram sholat sunnah. Kenapa? Sholat sunnahnya diganti dengan apa? Sholat qadha. Tuh habis maghrib, Allahu Akbar, bangun, jangan sholat sunnah ba'diyah, sholat 3 rakaat qadha maghrib. Kemudian qobliyah isya, azan isya, jangan sholat sunnah. Sholat apa? 4 rakaat qadha sholat isya. Habis sholat isya, sholat sunnahnya diganti dengan apa? Qadha sholat isya. Sebelum subuh, qadha sholat subuh. Ustadz, kalau tidak waktu-waktu itu kapan saja qadha dibolehkan. Qadha bukan kodok. Bayar hutang sholat. Ibu-ibu yang sudah wajib haji, yang tabungannya sudah ada, yang kebunnya yang ada bisa menutupi keperluannya, ada satu kebun yang memang harus dijual untuk berangkat haji, berangkat. Pak Repin, hitunglah sama istri. Nanti sudah wajib haji, tidak sampai wajib haji, ditagih oleh Allah. Tidak percaya Pak Repin? Matilah. Jangan main-main ya. Makanya habis ini nanti Pak Repin rapat sama Ayunda ya, Bu, ada berapa gelang? Ada berapa kalung? Ada berapa kebun kita? Pas dihitung-hitung, ya Allah, cukup kayaknya untuk haji. Tuh, yang zakat, hati-hati. Tuh, zakat ada 2, ada zakat mal, ini untuk orang kaya. Zakat fitrah, ini yang orang dalam ketentuan fikih makan dirinya, keluarganya cukup. Ini bagi suami. Ini kadang-kadang bayar zakat fitrah tidak mau, tapi lebaran bajunya baru. Zakat fitrah tidak mau, tapi isi toplesnya penuh. Ada apa ini? Isi toples boleh penuh kalau zakat fitrahnya sudah dibayar. Ini baru namanya bersih desa.
semua warganya diajak bertaubat. Maka saya setuju acara ini sambil nyambut bulan Muharram. Bu, nih ngomongin sedikit masalah bid'ah. Bulan Muharram sebagai tahun baru Islam, memang itu dari zaman Nabi? Coba kasih dalil. Siapa yang ngomong Muharram itu dari zaman Nabi? Muharram jadi tahun baru Islam itu bukan dari zaman Nabi, bukan dari zaman Sayyidina Abu Bakar, tapi dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti satu Muharram sebagai awal bulan Hijriah itu bid'ah enggak? Bid'ah kalau menurut mereka, karena enggak kate zaman Nabi satu Muharram, bulan Muharram sebagai tahun baru Islam. Bid'ah. Tuh, gak kenceng nih tuh. Kalau bid'ah itu menurut artinya sekedar dak katik di zaman Nabi. Bulan Muharram ini sebagai bulan satu ini bid'ah, wong adanya dari zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dalilnya bukan Al-Quran. Ada 5 sahabat yang diajak rapat. 1, Utsman bin Affan. 2, Ali bin Abi Thalib. 3, Abdurrahman bin Auf. 4, Sa'ad bin Abi Waqqas. 5, Talha bin Zubair. Yang 4, Zubair bin Awam. Diajak rapat ini. Ingat tak nama-nama tadi? Sudahlah, tak usah diingat. Lagi kalau pengen tahu, buka channel saya, Mafar Dakwah Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Siap ibu-ibu? Nanti itu buka Mafar Dakwah Channel. Masya Allah. Ini kalau nak diturut pelaku bid'ah nih Sayyidina Umar. Siapa yang ngasih usulan untuk ditentukannya tahun Hijriah? Siapa yang mengusulkan? Abu Musa Al-Ash'ari minta tolong ditentukan tahun, karena Sayyidina Umar ngirim surat cuma 2 isinya, tanggal sama bulan, tapi tahunnya ndak ada. Ini kalau ngaji bid'ah ndak cukup sampai jam 5 ya. Tuh sholat tarawih itu bid'ah zaman Nabi, ndak ada sholat tarawih berjamaah ya. Ala kulli halin. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita boleh berbeda pendapat, boleh tak? Boleh, tapi jangan memecah belah, apalagi menuduh orang jadi ahlu neraka. Oh, kamu ini neraka. Memang kuncinya ada di kamu. Bu, kita ini jangankan sama orang yang berbeda pendapat, sama yang jelas berzina saja tidak boleh nuduh dia ahlu neraka. Oh, kamu nih ahlu neraka, kamu nih benzina, kamu. Oh, kamu nih ahlu neraka, kamu nih pemabok, kamu nih. Tidak boleh. Kenapa? Kita tidak tahu akhir hayatnya. Betul. Makanya kata baginda Nabi, dengerin hadis Nabi. Berapa banyak orang yang melakukan amalan-amalan ahlu surga hatta yakuna ma bainahu wa bainaha, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Tapi sayang, di akhir hidupnya dia beramalan buruk, jadi su'ul khotimah. Berapa banyak orang yang amalannya amalan ahlu neraka, sampai seolah-olah neraka dengan dirinya tinggal sehasta, tapi akhir hidupnya dia beramalan baik, dia menjadi ahlu surga. Tidak boleh kok datang ke ahlu penzina, ya ahlu neraka. Tidak boleh. Apalagi ngajak istri untuk sholat, suami-suami tidak boleh. Hei ahlu neraka, bangun kamu ini, taubat kamu, astagfirullahaladzim, aku nengok kamu ini kayaknya pintu neraka ada di muka kamu. Tidak boleh begitu ya. Tidak boleh, bangunkan baik-baik, agak tegas boleh, tapi jangan mengecam apa. Sayang, saya kepengen masuk surga bareng. Kalau kamu tidak sholat, saya khawatir nanti sampai meninggal kamu tidak sholat. Itu caranya. Jangan langsung ngomong apa ahlu neraka, jangan. Tidak boleh. Hati-hati. Makanya ibu-ibu siap tidak jaga persatuan ini?
maksiat. Jangan pecah belah gara-gara kelompok yang tadi itu. Ini ada kelompok yang bisa nerimo Al-Quran tapi tidak bisa nerimo hadis. Mentang-mentang monyet tidak ada dalam Al-Quran, halal makan monyet. Mentang-mentang kodok nggak ada dalam Al-Quran, halal makan kodok. Mentang-mentang buayo tidak kate dalam Al-Quran, halal makan buayo. Hadis Nabi ada menjelaskannya. Ada yang disebut dalam Al-Quran, ada yang disebut di luar Al-Quran. Ya. Tapi ala kulli halin, kalau memang itu yang menjadi keyakinannya, silakan. Tapi janganlah junuduh gitu. Kalau ditengok, oke, mana lebih bagus, makan anjing atau yasinan? Saya nanya, mana bagus, yasinan sama sikok bagi dua? Yo, sikok bagi dua, sikok bagi dua. Kalau tidak naik, tekan sama-sama. Apa dia? Kok Ustaz jadi hafal? Oh, didengari terus. Coba kalau ibu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enak tak? Dapat tak pahalanya? Dapat. Kalau ibu lagi marah, nyanyikan lagu itu. Insya Allah marahnya tidak akan jadi dosa. Tengok suami, la ilaha illallah Muhammadun. Insya Allah tidak bakal jadi dosa. Suaminya pun jawab, astagfirullah Rabbal. Kalau bertengkar begini indah ya. Datang anaknya yang bikin damai, nyanyi pula sallallahu ala Muhammad. Ini baru keluarga soleh. Coba kalau marah semua kebun binatang disebut, mulai dari jerapah, kudo, wayo, gajah, jaguar disebut semua. Kan akhirnya apa? Rumah kebun binatang. Yang suaminya lain lagi, semua nama sayur disebut. Dasar kamu, sayur ubi kamu, sawi kamu, Coba kalau nyebut tadi kan lebih indah. Makanya ibu, nih dengerin, saya ajarin yang diajari guru saya. Kalau kita lagi jengkel sama anak kita, marahnya pakai doa. Allah yahdik. Coba Allahu, coba Allahu. Yahdik. Apa artinya? Allah memberimu petunjuk. Ini tengok anak nakal, Allah yahdik. Begitu doanya. Allah yahdik. Semoga Allah ngasihmu hidayah. Walaupun dengan nada kencang, Allah yahdik. Ya, itu doanya. Lihat suami lagi agak makin jengkel, Allah yahdi. Ya, jadi itu. Ini baca salawatan, ya Allah. Coba kalau ibu nyanyi 7 album, di mana letak pahalanya? Coba kasih tahu saya. Tapi kalau ibu hadir nih, dengar bidadari ini saya lihat bidadari dari surga ini turun pakai tangga apa jatuh? Karena ada lagu, kau bidadari jatuh dari langit. Nah ini kira-kira jatuh apa turun? Ya, turun, alhamdulillah. Ini bidadari, ini ngajak qasidah. Ya, ini mereka ngajak sholawatan, didengeri. Daripada ibu dengerin lagu yang justru makin sedih, bikin sedih. Ibu-ibu nonton film itu hiburan atau apa? Hiburan. Ini kadang-kadang film jadi penghasut. Suami balik dari masjid, istri nonton film suami selingkuh.
Balik suaminya ngucap salam, assalamualaikum, tahu-tahu nangis, semua laki sama. Kata suaminya, kok ada apa deh? Iya nih film suami kamu tuh sama. Lah itu kok ini nonton film bukan terhibur malah apa? Terhasut. Suaminya kan langsung bingung. Entah siapa yang la ilaha illallah. Oke ibu-ibu, nih ya saya tidak sanggup jangan sampai jam 5 ya, tidak kuat ya. Nih ayo saya minta. Nah ibu-ibu, saya yakin kan ini banyak suku, banyak adat, betul? Banyak adat tentu banyak cara, betul? Ingat, cara-cara apapun pastikan jangan yang bernilai syirik kepada Allah. Ya, apa saja. Contoh, ibu kalau mau buat sajen, buat sajennya, tapi yang makan siapa? Tetangga. Buat sajen, buat nasi uduk, wadah pakai nampan, ya enggak? Wadah tuh pakai bungkus apa namanya? Apa bu? Yang di kotak-kotak pakai daun pisang tuh? Kenapa? Dalam rangka bersih desa. Kenapa? Sodakoh itu membersihkan diri. Baca dalam kitab tentang zakat. Apa makna zakat itu? Salah satunya tazkiyah, membersihkan diri. Sodakoh apa? Dawu mardokum besodakoh, sembuhkan orang yang sakit dengan apa? Sodakoh. Ibu-ibu, sajen, terserah namanya, nak sajen kek, nak apa, yang penting tujuannya bukan kepada siapa-siapa. Nih ibu-ibu nih, masak sedekah, buat sajen, jangan taruh di pojok rumah, njolelin, jangan. Buat nasi tadi, kasih tetangga. Nih bu, sodako. Kalau ibu-ibu masak sesuatu ditaruh di pojok rumah sampai busuk, berdosa. Buang-buang nasi. Ini pernah saya dulu cerita. Jadi saya dulu di Mazra'ilah, saya ini ibu-ibu dikasih amanah sama ayah saya. Ayah saya namanya Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afi BA, Abah Saiful, ya, tokoh ulama lama di daerah Bumi Silam Pari. Saya putranya. Saya saat ini disuruh ngurus 2 pondok, satu Arisalah, yang kedua Mazra'ilah, ya. Nah, ibu-ibu, di belakang Mazra'ilah itu ada sawah. Apa namanya? Lupa saya. Nah, ayah ini seneng ngurus anak yatim. Waktu itu ada 6 orang apa 5 orang anak yatim ini. Saya yang jadi kakak-kakaknya. Habis SD, yang namanya habis sekolah, kami mancing. Mancing, ada anak yatim ayah ini ngomong, "Kak, ada apa?" "Ada ini, sajen." "Gimana kak?" "Makan." "Nanti saya kualat." "Saya yang jamin." Oh, padahal saya tidak ikut makan. Yang jamin. Si mbahnya seneng, manggil saya, "Mi, sini." Alhamdulillah, sajen mbah diterima. Ini saya bilang, Pak Ripin, ini bukan diterima, wong kita yang makan kok. Akhirnya saya nanya, "Emang mbah untuk apa?" "Iya, ini mau panen." "Oh, apa tuh namanya itu?" Pete ya, bete. Nah, ngambil padi ya kan. Nah itu dibuat lagi besok, ketemu lagi. Apa ndak enak wong ayam tekang-kang begitu kok. Enak kok. Wah makan, buat lagi. Bilang lagi, "Mi, bener-bener diterima nak 2 kali." Wong yang makan kita kok. Ini cerita nyata, ini ndak bohong. Yang ketiga, dia penasaran, buat lagi sambil ngintip. Ketahuan, dasar anak kiai maling. Ya, akhirnya ketemu sama ayah, dikasih nasihat, nurut. Sajennya dibuat, tapi yang makannya tetangga, orang-orang. Nggak apa-apa dibuat, namanya terserah, tetap betik namanya tadi, tapi jangan ditaruh di pojok sawah. Sajikan untuk tetangga. Setuju nggak? Kenapa? Motong ayamnya dengan bismillah, jangan nama selain Allah. Motong kambingnya nama bismillah. Tuh ada di Linggau, saya kasih teguran,
bersih desa juga, motong kambing di sungai. Saya bilang sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Niatnya sedekah. Kenapa? Hadis Nabi, dawu mardakum bis sedekah. Ya, hilangkan nama-nama selain Allah. Itu juga yang dibuat oleh Wali Songo, betul tak? Wali Songo tidak membubarkan sajennya, wong enak kok. Jangan, aku juga mau. Ini kalau ada tolong bungkus. Pak Arifin ada tak? Kalau ada tolong masukin mobil nanti ya. Serius saya mau itu. Ya. Tapi caranya saja. Nih, bagi ya. Ini dikasihkan tetangga. Senyum tetangga itu ketika dia senang, ya Allah, apalagi fakir miskin yang makan. Jadi doa bergetar itu arsy itu. Ya. Jadi getar. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayo adat Jawanya jangan ditinggal, tapi nilainya yang dijaga. Setuju tak kira-kira? Jadi adat Jawanya jangan ditinggal, tapi apa yang dirubah? Nilainya, isinya. Nih botol, mereknya ini iklan nanti. Mereknya AUU. Ya. Ini tergantung isinya. Bukan salah botolnya. Kalau isinya air kencing atau kotoran, bagus gak ini botol? Tidak bagus. Tapi karena isinya air putih jadi bagus. Yang penting bukan isinya, bukan namanya. Oke, ada daging sapi. Mohon maaf ya, saya bukan mau ngomong kasar. Kasih merek daging babi. Jadi halal atau jadi haram? Jadi halal tetap, karena dagingnya memang daging, walaupun namanya ada daging babi, saya merek daging sapi. Halal apa haram? Haram. Walaupun mereknya wong aslinya daging babi kok. Bener mana? Saya ulangi lagi. Ada daging sapi dikasih merek dagingnya halal atau haram? Halal, wong aslinya daging sapi. Ada daging sapi, daging babi di merek daging sapi. Haram wong aslinya. Jadi yang masalah bukan mereknya. Terserah namanya betik, betuk, betak. Ya. Sajian itu apa? Sajian kalau tidak salah ya. Nah, sajian, tidak apa-apa sajian. Mau apa saja boleh. Sekali lagi, kalau ada tolong masukkan mobil saya. Ya. Siapa yang nggak suka? Makanya santri saya nengok ayam apa tuh? Kan ayamnya dimasak apa itu? Dimasak bekakak apa dipanggang. Wow, daging kampung lagi, ayam kampung lagi. Mantap, ada tempe pedasnya. Makanya santri saya nanya itu, Pak Repin, hajar. Bismillah. Walaupun saya mau makannya takut-takut. Ya. Jadi ibu-ibu buat sajennya, tapi tinggal caranya. Jangan taruh lagi di pojok sawah. Jangan untuk siapa-siapa. Niatkan sedekah, karena dengan begitu sudah pasti syariat Allah. Apapun namanya, Bu, masak apa? Masak bete, buat bete. Nanti siapa yang makan? Tetangga-tetangga. Kumpulin orang-orang, nak, bagikan. Ya, tidak apa-apa. Seperti kita ini. Ya, baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Fahmi mohon maaf banyak-banyak. Ya, pengen bicara sampai jam 5, tapi kayaknya kalau saya sampai jam 5 kalian membunuh saya. Karena saya harus pulang malam hari ini. Doakan mudah-mudahan selamat, lancar, bisa hadir acara lagi insyaallah. Ibu-ibu, saya senang hadir di sini, datang belum suruh ceramah sudah dikasih makan. Ya, alhamdulillah. Ya, dan saya lihat ya, alhamdulillah di sini, masya Allah, insya Allah masyarakat desanya, oke, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saling jaga persatuan. Setuju? Walaupun kita ada perbedaan, dan jangan takut ngamalkan ilmu ulama-ulama kita yang dulu. Jangan takut. Jangan takut ngamali yasinan. Jangan takut ngamali tahlilan. Jangan takut ngamali sholawatan. Kalau ada yang ngajak debat, jawabannya cuma satu. Ikut saya ketemu Ustadz Fahmi, selesai. Apa jawabannya tadi?
ikut saya ketemu Ustaz Fahmi. Kamu ngajak debat saya percuma. Aku kul huwae gak apal. Mbok tanya dalil. Aku ini pengikut. Yang namanya wong pengikut ya cak inilah. Tapi saya punya yang diikuti. Siapa? Guru. Ajak dia. Jangan debati saya. Aku gak ngerti. Wong aku dikasih tahu juga gak hafal kok. Kayak tadi hadis sapa wae sampai sekarang gak inget lagi. Betul Bu? Ya. Jadi ibu-ibu jawabnya cuma satu. Apa tadi? Ayo ikut saya nemui guru. Ayo ikut saya nemui kiai. Jangan debat sama saya. Paham ibu-ibu? Setuju? Itu sudah jawaban pamungkas. Ya, karena ibu nak jawab apa baik bagi dia salah galau. Kabeh salah. Doif. Mangap tok wongnya. Ya, terus azanane. Jalan saja sama-sama. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad ibn Hanbal berbeda tak pendapatnya? Padahal Imam Ahmad bin Hanbal siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Orang punya beda pendapat. Kita baru taubat 2 hari yang lalu. Sudah nyalai kiai yang sudah ngaji-ngaji. Ya? Paham ibu-ibu ya? Oke, ini saja dari saya. Ya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang terlihat kasar. Itu bukan kasar, mempertegas. Ya, aslinya saya ya manis begini ibu-ibu ya, cute. Ya, inilah saya. Cuma saya kalau sudah urusan ketentuan hukum, ini yang harus. Siap dah ibu-ibu untuk melaksanakan sholat? Please jangan tinggal, please jangan tinggal. Ya, jangan tinggal. Ya, nih sebagai penutup sedikit ceramah saya nih. Ini gara-gara ada yang lupa tadi. Sholat itu cuma berapa kali dalam sehari? 5. Satu sholat berapa lama? 5 menit. Masak lama mana masak sama sholat? Lama masak. Sholat 5 menit. Kalau ada orang sholat subuh sampai 3 jam, itu imamnya sesat. Sholat subuh sampai 3 jam itu ya sudah lewat waktu. Baca apa dia? Ya, sholat subuh 5 menit. Oke lah kalau di masjid paling-paling 10 menit. Kita dalam sehari punya berapa waktu? 24 jam. 24 jam dikurangi 25 menit. Sisa berapa? Sisa 23 jam lebih. Betul? Nggak cukup nonton sinetron. Bapak-bapak silakan yang mau main catur, sholat. Azan berhenti di sholat sih. Kena catur tidak menyelamatkan apa-apa. Masa sholat 5 menit beda sanggup. Ini ada ibu-ibu sholat nunggu iklan. Oh, iklan, sholat sih. Allahu Akbar. Anaknya teriak, "Mak, wes mulai." La ilaha illallah. Sholat apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pas rakaat kedua, Allahu Akbar. Al-Fatihah yang persis kayak tadi. Allahu Akbar. Sama saja. Allahu Akbar. Persis. Allahu Akbar. Piye lho sholat persis. Ya. Ya Bu ya. Ini saya minta ibu-ibu siap jaga sholat ya. Ya, jaga sholatnya, jaga kewajibannya kepada Allah. Nih anak-anak mana anak-anak? Ini bukan anak-anak lagi. Ya, anak-anak tuh suruh belajar baca Quran, suruh masukkan ke pondok. Ya, pondok mana saja? Mazra'illah, Arisalah, pondoknya Ustadz Aidil Fitri, pondoknya Ustadz Arfan, pondok mana saja, pondok yang memang mengajarkan ilmu buat mereka. Ibu-ibu di rumah bisa enggak jaga sholat mereka? Enggak bisa, susah. Mau ngasih makan aja susah. Betul enggak? Nyuruh mandi susah enggak? Susah. Kalau di pondok mandinya teratur, makannya, sholatnya, maling roti kawannya teratur. Kenapa? Dia sudah tahu kapan kawannya lengah, di situ dia akan mengambilnya. Ya namanya santri itu biasa Bu. Di rumah nyuruh makan susah enggak? Susah. Tapi kalau di pondok ikan asin habis, sambal aja ludes. Ya, maka jangan heran kalau santri balik dari pondok kadang-kadang badannya
banyak. Kalau di rumah lauk ayam, lauk daging aja kadang-kadang nggak dimakan sama dia. Ya, oke lah, panjang lagi nih ceramahnya ini. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dah apa ini saya pimpin doa? Oh, salawat dulu. Mari kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam ya Habib salam alaika. Allah salawatullah alaika. Allah ya Habib salam alaika. Allah ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat oh ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Aufiqaini ya Muayyan ya Muhajjad ya Imam al-Qiblatan. Allah ya Nabi ya Rasulullah ya Habib Allah. وجاك يسعد يا كريم الوالدين. حوضك صافي المبارك وردنا يوم النشور. الله يا سحنت مرحبا بالسورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين وأتاك العود يبكي مرحبا 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 بين يديك الله مرحبا مرحبا يا نور مرحبا مرحبا جلال الله مرحبا مرحبا. Silakan duduk. Mari kita berdoa sebentar untuk diri kita, orang tua kita dan desa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mencintai negara kami Indonesia ya Allah. Jagalah Indonesia ya Allah.
sebagaimana para ulama kami mulai dari Wali Songo sampai saat ini telah menjaga Indonesia ya Allah. Jagalah Indonesia dari pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang mengeruk kekayaan alam ini untuk pribadinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, terutama desa kami Cecar SP7 ini ya Allah, jagalah dari berbagai macam bala, berbagai macam musibah, terutama musibah iman, musibah yang mengganggu keimanan, musibah yang mengganggu keislaman, musibah yang mengganggu akhlak anak-anak kami di desa ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, datangkan rahmat-Mu berlimpah-berlimpah kepada desa kami ini ya Allah, dengan rizki yang halal dan anak-anak yang akhlak yang mulia. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jauhkan kami ya Allah dari segala sesuatu yang akan menimpa diri kami ya Allah, baik penyakit ataupun musibah. Ya Rahman ya Karim ya Allah, kami mencintai negeri ini karenamu ya Allah, kami mencintai desa ini karenamu ya Allah, maka Engkau harus mencintainya ya Allah, maka kami meminta-Mu untuk Engkau mencintainya ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari perilaku-perilaku dan aktivitas yang membuat kami menyekutukan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Karim, jadikan kami adalah masyarakat yang bersatu, masyarakat yang tidak terpecah belah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, bebaskan kami dari masyarakat-masyarakat yang akan memecah belah umat ya Allah, masyarakat yang saling menjustis, ini ahlu neraka, ini ahlu dhalalah, ini ahlu bid'ah. Ya Rahman ya Karim, jagalah kami sebagaimana Engkau menjaga Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kami mencintai Nabi-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekali lagi mohon maaf ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.